bimbingannya berupa apa? Musilatil hadrati Allah, yaitu radiasi batiniah yang menghantarkan kita semua usul kepada Allah baru sallallahu alaihi wasallam. Maka itu beliau disebut Sohibul Nadroh. Secara modalis beliau sudah seirama, senama dengan Quran. Bermasalah akhlakul karimah tadi sudah disinggung-singgung di Mas Duki bahwa akhlak beliau begitu istimewa. Setahu saya, mulai saya kecil sampai saya tua seperti ini, Mbah Yai kalau ada tamu tidak pernah ke jalan orang. Pasti beliau mendahului. Apa itu? Kalau patahnya ngapunten, itu pasti Mbah Yai paling dahulu. Tamu siapapun. Belum ada sampai saat ini orang seperti beliau. Sapi. Apa sapi itu? Sapi orang bejat. Jauh dari Mbah Yai. Kebetulan sapi terlahir duriah darah. Tapi akhlaknya bagai bumi dengan langit. Itulah Mbah Yai. Seorang nabi Rasul pasti berakhlak karimah. Beliau sangat gati, sangat sayang kepada para pengikutnya. Yang melakukan salah tidak langsung tegur, minggat toh, mereka ada pengamat. Mau kita doakan, kita doakan. Sing keprese sakit ngakem Allah. Amin. Baik, pasti jauh seperti itu. Tidak langsung diberundes. Itulah sifat Rahman Rahim yang baik sebagai Nabi Rasul. Tidak pernah kasar. Kalau kasar berarti bukan Nabi Rasul. Sesuai tadi sudah disinggung oleh Mas Duki mengenai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan kesesatan, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang menyampaikan sesuatu dengan penuh kesabaran. Nah, sekarang baik saya sama senafas dengan itu enggak? Dengan sholat itu enggak? Saya yakin senafas. Karena beliau kalau menasihati kita dengan penuh kesabaran, tidak dengan penuh amarah. Nah, itu beliau juga senafas dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ininya beliau adalah orang istimewa. Beliau naib Rasul dan beliau adalah Sohibul Nadroh. Di sini ada yang lebih istimewa lagi. Apa itu? Iya itu. Qalbu Rasul. Bukankah Sultan Maria yang dulu Qalbu Rasul semuanya? Tidak. Itulah yang menempatkan bayi istimewa di Arab para Sultan Maria terdahulu. Walaupun demikian, beliau tetap menghargai dan menghormati Sultan Maria terdahulu. Tidak pernah bertentangan. Terbukti. Situ contoh. Sebelum mukadimah Fakih bayi, monggo kita mudah. Sing dereng apal kula suwun maos ya sayyidi ya Rasulullah. Kalau itu pun tidak, monggo kita waos napa sing kita amali sholawat napa wan angsal, donga napa wan angsal. Berarti beliau menghargai para sultan yang terdahulu.
itulah seorang qalbur Rasul. Tidak ada tandingannya. Kenapa kembali mulai Sayyid Hasan atau Syarif Husain? Karena beliau murni darah Rasulullah SAW. Kok bisa? Bisa saja. Saya ceritakan. Mbak Mekam Arab adalah darah Sayyid Hasan. Apa Sayyid? Sayyidina Hasan. Sayyid. Terus Mbak Nyai Hasanah dari Syarif Husain. Kok nggak sama? Bedanya apa? Perbedaannya kalau Sayyidina Hasan itu Sayyid, kalau Sayyidina Husain Syarif. Terjadilah pernikahan antara keturunan Sayyid Hasan dan Syarif Husain. Lahirlah beliau Mbah Yai. Beliau Mbah Yai itu murni dari Rasulullah SAW, karena dari cucu beliau pernikahan terjadi. Maka di situ bertempat bersemayam qalbu Rasul. Terus sekarang marak terjadi Gus wafat ganti, Gus wafat ganti. Mereka mengatakan kitab ini, kitab itu dan sebagainya. Kitabnya sahih. Demi Allah, Syafi'i sendiri meyakini kitab itu sahih. Tapi yang memahami itu yang tidak sahih. Yang mempelajari itu yang tidak memahami kitab itu. Sehingga memelintir kitab itu menjadikan Gus wafat ganti, wafat ganti. Maaf, sebenarnya tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hak penuh sebagai sultan aliyah. Setiap zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak penuh pendelegasian tugas daripada Rasulullah kepada Nabi Rasul. Apa itu? Setiap satu zaman minimal 100 tahun itu seorang raja, seorang sultan diberi hak Allah untuk menyusun strata dan kedudukan para wali di bawahnya. Terbukti Syekh Qadir Al-Jailani susunan strata wali dan kedudukannya 1, 7, 40, 300 dan seterusnya. Sedangkan jamaah ini belum bayai 3, 7, 40, 300 dan seterusnya. Nah, kok 3? Kok nggak sama? Itulah. Makanya itu setiap zaman strata dan kedudukan para wali tidak sama. Tidak sama. Mbah Yai 3, 7, 40, 300 dan seterusnya. Berapa 3? Ya, pertama Ghosakor sebagai rajanya, dan rajanya diberi hak penuh untuk menyusun pemerintahnya. Sedangkan pemerintah beliau persis pemerintahannya Rasulullah SAW. Di mana persisnya? Islam tidak diwariskan. Maka dia tidak diwariskan. Senafas tidak? Senafas. Rasulullah SAW sebagai Nabi, dan beliau juga 3. Di bawahnya 2, imamain. Imaman yang sebelah kanan tidak tergantikan, walaupun
sudah kondur salah dia. Siapa imaman pada zaman Rasulullah? Ummul Mukminin. Yang sebelah kiri tidak tergantikan. Tidak mungkin Ummul Mukminin digantikan sampai kiamat. Yang sebelah kiri tergantikan. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Sayyidina Umar. Yang ketiga Sayyidina Utsman. Yang keempat Sayyidina Ali. Nah, imam yang kiri ini wafat ganti, beliau juga sekaligus, tapi bukan kubur atop. Nah, di sini pengertian orang-orang memintir, tidak menjelaskan bahwa yang mati ganti bukan kubur atop. Adalah bawaan imam lain sebelah kiri. Hati-hati kalau bicara. Imam lain sebelah kiri. Dan pasti para imam lain seirama dengan Sultan Aliyah. Para imam lain seirama, senafas dengan kubur atop. Di Wahidiyah, imaman yang pertama almarhum beliau Kiai Muhaimin. Dan yang kedua almarhum Mbah Yai Mundir Pondok Maunasari. Walaupun beliau Mbah Yai sudah mendahului kondur, tapi jabatan imamah tetap dipegang oleh Mbah Yai Mundir semasa hidup. Terus Mbah Yai Mundir kondur, disitulah mulai terjadi goncang ganjing, tidak ada imamah dan terjadi penyalahgunaan terjadi dalam perjalanan fakir Rasulullah SAW. Berawal 91 mulai terjadi penyelewengan, pengkotaan, pembodohan, pembohongan. Yang sebenarnya Mbah Yai Preso, Mbah Yai bisa bekerja, tapi beliau diam saja. Karena apa? Itulah sifat Rahman Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, apa tidak tergantikan sampai sekarang. Dan beliau dia terpancang ruang, tempat, dan waktu. Bahkan beliau bisa menembus dimensi yang lain. Dan saat ini beliau ada di alam Jabarut, alam ketuhanan. Karena alam Jabarut itu alam ketuhanan, alam kerajaan yang dihuni para roh-roh kekasih Allah yang sudah kondur secara lahiriah. Dan beliau juga bisa menembus kita sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak percaya, banyak orang ditemui Rasulullah SAW. Ada Rasulullah SAW kondur sudah sekitar 1400 tahun. Saat itu tahun gajah. Rabiul Awal tahun gajah, hanya Rasulullah. Dan meninggal sudah sekitar berapa tahun? 900 atau berapa tahun? Sampai sekarang beliau tetap bisa menemui kita. Rasulullah SAW bisa memberi syafaat kita. Itu perbedaan antara kita manusia yang penuh kotor, penuh hinaan dengan orang-orang terpilih. Hadirin yang kami hormati, maaf sekali lagi maaf. Kalau Al-Fakir jangannya ini keras. Kenapa saya harus keras? Kenapa saya harus menunjukkan kebenaran dengan keras? Tapi tidak memaksa. Itu hak masing-masing. Kenapa saya harus keras? Karena seorang sahabat yang hina, yang fakir tidak mau menjadi golongan yang dimaksud Rasulullah. Apa itu? Golongan apa? Kata Rasulullah, bukan golongan aku yang membiarkan kejahatan sifatnya.
langsung atau tidak langsung, kenal atau tidak kenal. Setidaknya mengurangi dengan doa. Saya tidak ingin tergolong yang dimaksud Rasulullah itu. Saya ingin menjadi golongan Rasulullah. Oleh karena itu saya membicarakan mengenai kebenaran yang ada dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam.